Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Ya makanya nanti kita lihat. Kita panggil dulu dinas pendidikannya, seperti apa. Nanti kita bisa taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat, benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Ini disampaikan, percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum karang taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Kang Ono, tapi apa salahnya dengan militer sih? Ya tadi sudah disampaikan, masyarakat saja sudah pintar seperti itu kan gitu. Apalagi yang menjadi pejabat publik. Kita ya. ingin dengar dari DPRD Jawa Barat seperti apa? Ya intinya gini, militer itu bukan menjadi tujuan ya terkait dengan pembinaan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Hal yang paling gak berguna itu debat sama orang yang otaknya tuh gak nyampe. Percuma lu ngomong panjang lebar sampai mulut tuh berbusa juga percuma. Gak bakal nangkep, poinnya gak bakal nangkep. Mending turu. Bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan kalau emang buat kebaikan para pelajar ini? Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada bapak dewan ya. Maaf ya Pak ya. Sumpah kalau misalkan gua jadi Ono, gua langsung pulang. Malu anjir. Ini malah sempet-sempetnya cengengesan. Mikir Ono rakyat sudah gedeg kepada oknum dewan yang kerjanya hanya duduk manis di kursi di ruangan ber-AC, kerjaannya cuma ngoceh doang, tanpa solusi, tanpa bekerja. Kurang lebih seperti elu. Lalat, bukan. Lu mah ngocehnya di dalam mobil ber-AC. Jadi ayolah, stop berdebat di televisi, di media, di medsos. Ayolah, eksekutif dan legislatif bareng-bareng kerjasama membangun Jawa Barat. Seperti dalam membangun karakter anak ini. Kalau misalkan legislatif mempunyai solusi, mempunyai metodologi yang lebih baik, realisasikan secepatnya. Jangan hanya ngari-riweuh program Kang Deddy Mulyadi yang sudah berjalan. KPAI Komnas HAM yang mengomentari dan semua elit politik Komisi 10 DPR RI, artis-artis yang tidak mendukung kerjaan Kang Deddy Mulyadi. Ini kuingatkan, program yang dibuat Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ini mengingatkan aku peristiwa berapa tahun yang lalu. Begitu mengerikannya kuhadapi anakku, begitu sakitnya hatiku mengurus sendiri anak remaja yang kuhadapi. Dan sekarang dia ada di Bengkulu. Kenakalan yang dia buat lepas dari kendali. Pulang sekolah tidak pada waktunya. Keluyuran sampai jam 3, jam 4 pagi. Kecanduan ciu, kecanduan lem. Hari-harinya tidak ada yang lain kecuali main Mobile Legends, main HP Mobile Legends. Yang lebih parah, KPI dan Komnas HAM ada satu masalah. Dia berani membakar rumah atau ruko tempat tinggal kami yang banyak penghuninya. Sekolah sudah tidak lagi bisa menghadapinya dan apa yang dikatakan sekolah, anak harus dikeluarkan. Seharusnya sekolah menyerahkan kepada KPAI dan Komnas HAM, tapi sekolah mengatakan keluarkan ini anak. Inilah yang sering dihadapi emak-emak. Ngadu kepada pemuka agama, tidak ada datang. Karena apa? Pemuka agama pun perlu cuan. Harus dikasih cuan baru datang. Ada satu ketika Pak KPI dan Komnas HAM, ini anak membakar rumah, membakar ruko tanpa memikirkan apa yang terjadi kepada semua orang. Semuanya terbakar. Aku pergi ke kantor polisi.
Aku pergi ke kantor polisi. Aku beri uang kepada polisi supaya polisi itu mau mengangkat anakku. Satu malam di kantor polisi telepon aku supaya anak dibawa pulang. Dan besok mulai lagi kelakuannya seperti itu. Nggak bisa lagi terkendalikan. KPI dan Komnas HAM dan seluruh elit politik tolong sadar. Jangan omong-omong nggak berguna. Program-program yang kalian buat hanya untuk membuat kantong kalian penuh aja. Nggak ada yang lain. Akhirnya sekolah mengeluarkan, aku bersusah payah membawa anakku pergi ke Dumai. Dari Dumai anakku kubawa ke Bengkulu. Sekarang dia ada di Bengkulu, baru tamat SMA tahun 2025. Di mana Pak Gubernur Bengkulunya setuju juga dengan program Bapak Kang Deddy Mulyadi. Ini kubuat supaya kalian yang mengomentari Komnas HAM, KPI dan semua artis sebelah mata bekerja samalah dengan para pejabat yang membuat supaya kenakalan remaja yang ada di bangsa Indonesia ini berkurang. Kok malah dikomentari, dihalang-halangi. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa yang gemulai akan dikirim ke barak militer TNI oleh Kang Deddy Mulyadi. Video ini akan agak sedikit lebih panjang dari video gua pada biasanya gitu ya. Cuman gua berharap banget kalian akan dengerin ini sampai habis. Jadi Kang Deddy Mulyadi alias KDM itu ya membuka kemungkinan peluang, ini kemungkinan ya, kemungkinan siswa gemulai itu juga akan ikut digembleng di pendidikan karakter barak militer. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai seluruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah. Kemudian ada nih tanggapan dari Rizky Kabah gitu kan, ini berulah lagi nih bocah nih, kata gue berulah lagi dia. Nih tanggapannya kayak gini nih, lu dengerin videonya. Siswa gemulai mau dimasukin ke barak militer, saya gak akan mempan pak, sumpah. Gue sebagai siswa yang gemulai nih, yang ada makin suka gak sih dimasukin kayak banyak cowok-cowok, gak akan bisa berubah pak, percaya deh sama aku. Aku nih berpengalaman banget pak, aku pernah banget dihukum untuk kayak jadi laki, cuman gak mempan, malah makin belok, ya kan? Oh my god. Jadi ya, udah harap maklumin aja. Gak usah repot-repot buat merubah seseorang buat jadi laki seutuhnya. Udah gak perlu ya. I love you bapak. Kata gue mah, kok bisa ya udah nyimpang tapi bangga gitu. Gue tahu ya Iki, manusia yang kayak lu di dunia ini gak cuma lu doang. Jangankan di dunia, di Indonesia, di Jawa Barat, di Kalimantan, dimanapun itu gak cuma lo doang, gak cuma satu gitu. Banyak, tapi gak ada yang sebangga lu gitu. Mereka tuh justru menutupi jati dirinya, bahkan mereka tuh gak pengen viral gitu, gak pengen sebar-bar lu gitu. Nah lu malah, aduh kata gue mah ya. Dan di video ini gue akan coba kasih tanggapan menurut beberapa sisi ya. Sisi dari negara Indonesia sendiri, ada norma, budaya, sosial, dan lain-lain. Dan lewat sisi psikologi. Jadi guys, kalau menurut psikologi ya, menurut psikologi itu pria gemulai atau yang biasa disebut bensyong gitu ya, itu tidak bisa dikatakan salah atau kelainan gitu ya, selama tidak mengganggu fungsi hidupnya. Kayak pekerjaan, terus kayak pokoknya kehidupan sosialnya dia, itu tidak bisa dikatakan salah atau kelainan. Bahkan ya, menurut buku psikologi DSM-5 ini adalah buku psikologi ya, ini satu bel ini, DSM-5 ini ya, pria yang gemulai itu tidak dapat dikatakan gangguan mental. Tapi yang dipedulikan sama psikologi dan buku ini adalah apakah seseorang tersebut, pria gemulai tersebut, fungsi hidupnya itu terganggu atau tidak, distres berat atau tidak. Jika tidak, ya maka dia tidak bisa dikatakan gangguan. Tapi pria gemulai, laki-laki gemulai itu bisa menjadi masalah di Indonesia. Masalahnya dari mana? Masalahnya dari agama, sosial, dan budaya. Indonesia itu masih menganut stigma, diskriminasi, masih menganut norma dan sosial, agama, hukum, dan juga regulasi. Walaupun secara psikologi tidak salah, tapi balik lagi, di mana lu tinggal, di mana lu hidup, di mana lu bernafas, lu itu di Indonesia yang stigma dan diskriminasinya itu juga masih tinggi. Jadi lu tuh harus sadar diri Iki, karena tingkat diskriminasi di negara Indonesia ini masih tinggi, ujung-ujungnya dampaknya ke lu juga Iki ya, ke orang-orang yang kayak lu Iki ya. Makanya masyarakat Indonesia dan Kang Deddy Mulyadi itu membuka peluang, membuka kemungkinan peluang ya, siswa gemulai itu akan diikutkan pendidikan karakter di barak militer. Kalau si Iki itu bilang nggak ngaruh mau dibawa ke barak militer sekalipun, itu nggak akan ngaruh. Jawabannya belum tentu. Belum tentu, nggak semua orang pria gemulai itu pikirannya kayak lo. Banyak di luar sana yang gemulai, mereka itu mau berubah tapi nggak tahu gimana caranya, nggak tahu mau mulai dari mana. Nggak semua gemulai itu kayak lu Iki, banyak juga yang mau berubah. Kalau lu nggak mau berubah ya udah. Balik lagi, perubahan terbesar dan bisa berhasil adalah ketika kamu mau
kamu punya kemauan dalam dirimu sendiri untuk berubah. Ketika kamu salah, ketika kamu tahu kamu salah, kamu menyimpang dan kamu mau berubah, disitulah perubahan itu kemungkinan besar lebih berhasil untuk terjadi. Lagi pula ya Ki ya, gue kasih tahu Ki, kita masyarakat itu nggak peduli mau lu dibawa ke barak militer tuh lu berubah atau enggak, mau lu makin belok, mau lu makin menyimpang tuh kita nggak peduli. Yang penting pemerintah itu sudah berusaha. Mau gimana pun kaum seperti kamu itu menyimpang dan salah. Ini pemerintah lagi bebenah, lagi muter kepala nih gimana caranya supaya orang-orang kayak lu itu bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau orang-orang yang kayak lu nggak mau berubah, ya udah. Yang penting pemerintah kita bebenah dan pemerintah kita tuh ada di jalan yang benar gitu. Ngerti nggak Ki? Kita di Indonesia ini menerima perbedaan tapi tidak menerima penyimpangan. Ya, orang-orang kayak lu itu nggak bisa diwajarin juga, nggak bisa dinormalisasi juga. Jangankan orang-orang lu ya yang gemulai LGBTQ itu tidak bisa dinormalisasikan di Indonesia. Balik lagi karena kita tinggal di Indonesia. Kamu itu salah Ki, kamu itu menyimpang, bukannya malu, bukannya mikir, malah makin jadi, malah berulah kata gua malu mikir. Jadi lu jangan kepedean Ki kalau programnya Kang Deddy Mulyadi ini terrealisasi ya. Itu buat lu, bukan buat lu, tapi buat orang-orang yang mau berubah menjadi lebih baik, buat orang-orang gemulai yang mau berubah jadi lebih baik. Enggak, bukan buat lu jangan kepedean Ki kata gua. Program ini untuk orang tua di luar sana yang udah nggak tahu lagi gimana caranya menyikapi anak mereka yang gemulai kayak lu. Karena nggak semua orang tua bisa menerima punya anak gemulai kayak lu Ki. Nggak semua orang tua. Mungkin ada orang tua yang menerima anaknya seperti itu, tapi di luar sana juga banyak orang tua yang tidak bisa menerima anaknya seperti itu. Ini bukan tentang lu Ki, bukan tentang lu Iki Kabah, bukan ya. Ini tentang mencerdaskan, memajukan negara Indonesia ini supaya lebih baik, supaya lebih maju, lebih cerdas, bukan lebih cemas. Ah, tega banget nih Kang Deddy Mulyadi. Masa anak-anak dikirim ke barak militer? Usut punya usut nih, Kang Deddy Mulyadi mengirim anak-anak ke barak militer adalah anak-anak yang bermasalah, sering bolos, melawan orang tua, dikirim ke barak militer untuk dididik secara militer. Ternyata teman-teman, banyak sekali orang tua setuju dengan cara-cara yang dilakukan Gubernur Jawa Barat ini. Nah, bagi gubernur-gubernur lain bagaimana? Patut dicontoh nih kayaknya. Kang Deddy Mulyadi memenuhi janjinya untuk mengirimkan anak-anak yang bermasalah ke barak militer untuk dididik supaya lebih disiplin dan lebih bisa menghargai orang tua. Tapi ingat Kang Deddy Mulyadi, segelintir orang juga ada yang nggak percaya, ada yang nggak setuju. Pokoknya semangat terus Kang Deddy Mulyadi.